Sebelum nonton videonya, jangan lupa belanja dulu ya. Admin jual beberapa kaos Boruto yang harganya terjangkau, terima kasih. Kalau begitu kita masuk ke video hiburannya, let's go. Cerita dimulai dari Tobirama jengkel kepada Boruto dan Orochimaru yang membohongi dirinya, sebab dia tahu dan bisa merasakan siapa saja yang ada di dalam dimensi ini. Mendengar ucapan Tobirama, Boruto akhirnya berkata, "Jangan khawatir Nidai Hokage, mereka baik-baik saja, aku kira tidak ada yang perlu dicemaskan." Tobirama yang mendengar itu menjawab, "Tunggu dulu, jadi maksudmu aku benar kalau mereka keluar dari sini? Apa mereka kembali ke bumi? Apa begitu?" Boruto yang mendengar itu membalas, "Entahlah, mereka tidak memberitahukan tentang titik pasti mereka pergi, tapi jika terjadi sesuatu kepada mereka berdua, aku bisa menyadarinya dari sini." Mendengar ucapan Boruto, Tobirama melemparkan beberapa bijian yang dia kumpulkan bersama Jiraiya kepada Boruto dan Orochimaru. Saat itu dia berkata, "Aku harap dua Uchiha merepotkan itu tidak bertingkah bodoh. Kalau begitu makanlah, karena kami berdua Edo Tensei, kami tidak memerlukan apapun untuk mengisi tenaga. Sisanya kau bisa cari sendiri Orochimaru. Ini adalah yang terakhir kalinya aku memberikanmu." Orochimaru yang mendengar itu langsung menutup gulungan jutsunya yang terdapat pecahan tanduk Otsutsuki, dan langsung menyimpannya sebelum Tobirama menyadari. Saat itu Orochimaru memakan dan minum bersama Boruto. Saat itu Orochimaru berkata, "Tempat ini cukup luas, tapi jauh mata memandang, tempat ini seperti Fatarmorgana. Tempat yang tidak ada bedanya di sini maupun di ujung sana. Apa Momoshiki memiliki dimensi lain selain ini Boruto?" Boruto yang mendengar itu membalas, "Ada dua dimensi, tapi satunya adalah tempat yang tidak bagus untuk kita jadikan tempat persembunyian. Tempat itu adalah sisa dari ritual dia saat memanen buah cakra di planet lain. Yang ada di sana hanya hamparan tandus. Aku kira Otsutsuki yang lain bisa ke sana, dan itu akan berbahaya." Mendengar ucapan Boruto, Tobirama langsung duduk dan menenangkan tubuhnya dan berkata, "Jadi bagaimana? Sepertinya kita mulai sampai di situasi akhir. Apa kau sudah menyadari kekuatan sejati dari matamu seperti yang dikatakan Rikudo Sannin?" Boruto yang mendengar itu membalas, "Masih belum. Yang aku tahu dan bisa kulakukan dengan kekuatan akhir dari Jougan adalah menghidupkan semua orang yang sudah mati akibat perang ini dengan taruhan nyawaku. Tapi aku tidak tahu masih ada selain ini." Tobirama yang mendengar itu menjawab, "Jadi begitu ya? Baiklah, kau tidak perlu memaksa. Dari yang kudengar sebelumnya, bahkan kini Jouganmu bisa muncul di dahi saat kau menggunakan karma maksimal. Apa itu juga bukan kendalimu?" Boruto yang mendengar itu membalas, "Ya, itu benar. Jujur saja, kekuatan mata ini sepertinya sulit aku jelaskan. Di saat aku terdesak, aku merasa memiliki kemampuan baru yang sangat kuat. Salah satunya yang kau ucapkan tadi, Nidai Hokage." Tobirama yang mendengar itu membalas, "Jujur saja bocah Uzumaki, ini pertama kalinya aku mengetahui ada mata seperti itu. Aku rasa hanya kau satu-satunya yang memiliki." "Ya, tapi baiklah, aku akan membiarkanmu beristirahat. Aku tidak akan mengganggumu dari sekarang, dan juga aku akan melakukan sesuatu untuk membantu kita dalam perang ini." Orochimaru yang mendengar itu membalas, "Jangan-jangan, apa kau ingin menggunakan Edo Tensei dan menghidupkan seseorang? Benar begitu?" Tobirama yang mendengar itu berkata, "Jangan bodoh, bagaimana mungkin aku yang Edo Tensei bisa melakukan itu? Tapi jika kau tidak keberatan, aku bisa menumbalkanmu dan menghidupkan kakakku. Apa kau bersedia?" Orochimaru yang mendengar itu tersenyum dan membalas, "Aku tidak menyangka kau akan mengatakan hal yang membuatku takut. Jadi apa yang ingin kau lakukan di sini Nidai Hokage?" Tobirama yang mendengar itu membalas, "Bukan apa-apa. Lakukan saja sesukamu di sini. Apalagi kau menipuku tadi. Aku akan pergi ke tempat Madara, ada sesuatu yang ingin aku lakukan bersamanya." "Kalau begitu, aku pergi. Berhati-hatilah Boruto," dari Orochimaru. Setelah mengucapkan itu, Tobirama menggunakan Hiraishin dan meninggalkan mereka semua. Saat itu Jiraiya menyadari kalau Orochimaru memasukkan ular kecil ke pakaian Tobirama. Bahkan dia berkata, "Hei, kau tidak perlu menggodanya sejauh itu. Jika dia tahu kau mengawasinya, dia akan sangat membencimu."
Apa kau pikir aku tidak melihat ular yang kau masukkan tadi? Orochimaru yang mendengar itu menjawab, jadi kau menyadarinya ya? Santai saja, aku penasaran. Ini pertama kalinya aku melihat Nidai Mahokage tidak berterus terang kepada Boruto, dan lagi dia pergi ke tempat Madara. Sepertinya ada sesuatu yang menarik sebentar lagi yang akan ku ketahui. Boruto yang mendengar itu hanya bisa tersenyum melihat mereka, bahkan Kurama berkata, sepertinya kau cukup nyaman bersama mereka ya? Aku tidak percaya melihat ekspresimu, andai saja kau tahu, mereka adalah orang pertama yang membuat kekacauan di dunia, bahkan Orochimaru brengsek ini sudah berapa kali hampir membunuh ayahmu dulu. Boruto yang mendengar itu menjawab, kau benar, entah mengapa saat aku bersama orang-orang seperti mereka, aku merasa mempunyai harapan. Aku juga selalu diberitahu Paman Sasuke dulu untuk selalu berhati-hati dekat dengan Orochimaru, tapi santai saja, aku bisa membaca isi hati setiap orang di sini. Mereka tidak memiliki niat buruk sedikit pun, sebab itu aku merasa tidak terganggu sama sekali di dekat mereka. Kurama yang mendengar itu menjawab, nice sekali, ternyata kau memang benar anak dari Naruto. Kalau begitu, aku akan beristirahat juga. Aku akan mengumpulkan cakra dari sekarang, jadi jangan ganggu aku saat waktu itu tiba. Boruto yang mendengar itu menjawab, terima kasih Kurama, kau sudah banyak membantuku. Setelah Boruto berkata demikian, dia tiba-tiba muncul di depannya burung gagak Itachi. Sontak menyaksikan itu membuat Orochimaru berkata, hei Boruto, ada apa? Bukannya ini milik Itachi? Apa telah terjadi sesuatu? Boruto yang mendengar itu menjawab, ini sebuah kode, berarti mereka sudah menemukan sesuatu atau berjumpa dengan mereka. Aku harap mereka berhasil. Jiraiya yang ada di sana kebingungan terhadap apa yang diucapkan Boruto dan membuat dia bertanya, hei katakan, ada apa sebenarnya? Aku rasa kalian menyembunyikan sesuatu. Ada apa dengan gagak itu? Boruto yang mendengar itu akhirnya menjelaskan semua kepada Jiraiya. Dia bisa berbicara setelah Tobirama sudah tidak ada di dekat mereka lagi. Sontak setelah mengetahui itu, Jiraiya berkata, apa kau yakin membiarkan mereka berdua menghadapi salah satu dari mereka? Aku mulai khawatir sekarang. Boruto yang mendengar itu membalas, santai saja, aku bisa mengukur kekuatan musuh. Aku kira mereka berdua bisa mengatasinya. Hanya satu dari Otsutsuki itu yang ada di sana, dan aku sudah memberikan suatu senjata yang berguna. Orochimaru yang mendengar itu menjawab, sepertinya mereka berdua lebih gila daripadaku. Mereka ingin menculik salah satu Otsutsuki itu dan membawanya ke sini. Aku tidak tahu bagaimana reaksi Nidai Mahokage jika mengetahui kebenarannya. Jiraiya yang mendengar itu meminta Boruto untuk memindahkannya dengan Hiraishin bersama mereka, tapi Boruto menjelaskan kalau itu mustahil, sebab hanya mereka berdua saja yang bisa ke sana dengan kekuatan khusus. Setelah mendengar ucapan dan penjelasan dari Boruto, Jiraiya langsung berkata kepada Orochimaru, jika ada satu makhluk hidup di sini, apa kau bisa menggunakan Edo Tensei lagi walaupun tidak ada tubuh orang yang akan dibangkitkan? Orochimaru yang mendengar itu langsung menatap wajah Jiraiya dan perlahan senyum sambil berkata, ada apa? Sepertinya kau ingin melakukan sesuatu? Apa ada orang yang layak untuk dihidupkan yang bisa melawan Otsutsuki gila itu? Jika ada, katakan sekarang, aku akan mengusahakannya sekarang juga. Jiraiya yang mendengar itu berkata, begitu ya? Sepertinya kau tidak bisa melakukannya. Aku hanya berpikir dalam situasi seperti ini ada seseorang yang dapat membantu kita. Dia adalah Naruto. Orochimaru yang mendengar itu langsung tertawa di dekat Boruto, dan langsung menolak permintaan bodoh Jiraiya, sebab tidak mungkin jasad Naruto dan Sasuke tidak ada di tempat ini, dan juga tidak ada tumbal makhluk hidup yang bisa mereka siapkan. Bahkan Orochimaru berkata, aku rasa percuma saja jika bisa, tapi sayang sekali itu tidak akan terlalu berguna. Kalau memang jika bisa, aku akan menghidupkan Sasuke dengan Edo Tensei, tapi tentu saja itu mustahil, benar begitu kan Boruto? Boruto yang mendengar itu tidak menjawab apapun, dia langsung menutup kedua matanya dan berkata, aku tidak ingin membuat mereka kerepotan lagi, santai saja Paman Jiraiya. Sebelum kau benar-benar menghilang dari Edo Tensei, aku akan menemuimu dengan ayah, aku berjanji akan hal itu.
Jadi bertahanlah saat hal menyenangkan itu tiba. Di sisi lain, Itachi perlahan mendekati pohon Shinju seorang diri dan Obito sudah bersembunyi di dalam dimensi Kamui-nya untuk bersiap. Tapi tidak lama, seperti yang dikatakan Boruto. Salah satu dari Otsutsuki itu muncul tepat di atas pucuk pohon dewa, dan dia langsung menyaksikan ada Itachi di sana. Saat itu Otsutsuki itu langsung turun dan berpapasan dengan Itachi sambil berkata, "Di mana Uzumaki Boruto? Sepertinya dia tidak ada di sini. Dia benar-benar merubah titik koordinat persembunyiannya. Apa ini pancingan?" Itachi yang mendengar itu berkata, "Otsutsuki ya? Di mana rekanmu yang lain? Apa mereka sedang bersembunyi di suatu tempat dan memulihkan kekuatan mereka? Benar begitu kan?" Otsutsuki yang mendengar itu menjawab, "Sepertinya wadah Momoshiki itu bisa mengintip kami ya. Dia harus segera dilenyapkan. Tapi aku merasakan hanya kau seorang diri di sini. Apa tujuanmu?" Itachi yang mendengar itu langsung mengeluarkan kunai di tangannya dan berkata, "Tentu saja untuk menangkapmu. Memangnya apa lagi?" Setelah berkata demikian, muncul kembali kata kecil milik Boruto di pundak Itachi. Saat itu Boruto berkata melalui kataknya, "Aku akan mengirimkan bantuan kepada kalian, aku akan mengeluarkan satu bunshin khususku sebentar lagi, jadi ini kesempatan bagus untuk menangkapnya, tapi berhati-hatilah." Itachi yang mendengar itu menjawab, "Begitu ya? Sepertinya kau tidak mau diam di sana dan selalu ikut membantu, dan lagi Obito juga sudah bersiap." Setelah Itachi mengucapkan itu, dia melemparkan kunainya ke arah Otsutsuki itu. Otsutsuki yang menyaksikan Itachi mulai menyerang, dia mengeluarkan kilat petir runcing dari bawah tanah, dan langsung berhasil menghancurkan Susanoo Itachi. Alhasil Itachi langsung menahan nafasnya. Jika dia menghirup udara sedikit saja di sini, dia akan langsung keracunan dan mati. Menyaksikan itu Otsutsuki berkata, "Begitu ya? Jadi kau menggunakan armor Susanoo itu agar racun dari Shinju itu tidak mengenaimu? Kalau begitu, aku akan memaksamu untuk menghirupnya." Setelah Otsutsuki berkata demikian, dia menarik Itachi secara tiba-tiba melalui tali merah dari tangannya. Alhasil Itachi terseret dan mendekati Otsutsuki itu. Boruto yang menyaksikan pertarungan Itachi, dia langsung mengeluarkan cairan kapur dari mulut kata kecilnya, dan berhasil membuat muka Otsutsuki itu terluka. Sebab Otsutsuki itu tidak menyadari ada kata milik Boruto di pundak Itachi. Otsutsuki yang menyaksikan itu langsung mundur dan melompat kembali ke pucuk pohon Shiju. Saat itu dia membersihkan wajahnya dari cairan kapur Boruto melalui kataknya. Saat itu dia berkata, "Sialan, sepertinya kau punya binatang menjijikan itu yang mengejutkanku. Aku pikir aku harus membawamu dan mencari tahu di mana Boruto sekarang." Itachi yang mendengar itu menjawab, "Sepertinya tujuan kita sama. Kalau begitu aku akan serius." Setelah Itachi mengucapkan itu, dia mengaktifkan kembali Rinnegan-nya dan mengeluarkan Susanoo sempurna. Sontak menyaksikan itu Otsutsuki langsung berkata, "Merepotkan? Lagi-lagi kau mengeluarkan raksasa tidak berguna itu? Tapi baiklah, aku akan menghajarmu." Setelah mendengar ucapan Otsutsuki, Itachi mengeluarkan kedua pedang Susanoo miliknya dan melumurinya dengan Amaterasu, dan tidak lama kemudian, Itachi hendak memotong Shinju yang mengeluarkan uap racun tersebut. Tapi tidak lama kemudian, Shinju itu langsung mengeluarkan kayu runcing dari batangnya, dan langsung mendorong Susanoo Itachi hingga menjauh. Boruto yang menyaksikan itu berkata melalui kataknya, "Aku sudah katakan, kau tidak akan bisa melenyapkan Shinju itu. Fokus saja bertarung dengannya seolah-olah dia yakin hanya kau yang ada di sini. Setelah dia lengah, Obito akan langsung muncul dari belakangnya dan menangkapnya menggunakan labu itu." Itachi yang mendengar itu berkata, "Ya kau benar, padahal itu hanya pohon yang biasa, tapi tidak mudah untuk menebangnya. Berapa lama lagi bunshinmu tiba di sini?" Boruto yang mendengar itu membalas, "Dengan kondisiku yang sekarang, aku memerlukan waktu beberapa menit lagi untuk bisa membantumu. Maaf saja, kau sendiri tahu kondisiku yang sekarang." Itachi yang mendengar itu berkata, "Begitu ya? Beberapa menit? Aku rasa sebelum kau sampai, kami sudah menyelesaikannya." Tidak lama Itachi mengatakan itu, Otsutsuki tersebut mengeluarkan burung raksasa di depannya. Burung itu memiliki mulut runcing dan langsung mendekati Susanoo Itachi. Menyaksikan serangan mulai bergerak,
Itachi menggunakan jutsu Katon Gokakyo. Menyaksikan api besar di depannya, Otsutsuki itu ternyata tidak bisa menyerapnya. Dia menggunakan burung itu untuk mengeluarkan api yang sama, sehingga ledakan terjadi di atas langit. Saat itu Itachi berkata, "Kau benar Boruto, dia tidak sekuat Otsutsuki yang kita lawan sebelumnya. Dia tidak bisa menyerap jutsu." Boruto yang mendengar itu menjawab, "Jangan senang dulu, apapun itu, dia adalah Otsutsuki dari kasta tertinggi seperti Momoshiki, jadi jangan alihkan kewaspadaanmu." Otsutsuki yang menyaksikan Itachi berbicara sendirian, dia mulai curiga dengan katak yang ada di pundaknya. Saat itu Otsutsuki berkata, "Begitu ya? Sepertinya Boruto menggunakan kata itu untuk berbicara langsung padamu. Licik sekali, dia tidak berani datang ke sini. Aku rasa dia juga kehabisan cakra dan tidak ingin diganggu oleh siapapun. Benar-benar lucu." Itachi yang mendengar itu berkata, "Apa yang membuatmu datang ke sini? Apa kau tahu aku akan menghancurkan pohon Shinju itu?" Otsutsuki yang mendengar, Itachi menjawab, "Kau tidak berhak bertanya kepadaku dasar makhluk rendahan. Aku akan membawamu langsung dan mencari di mana Boruto." Setelah mengucapkan itu, Otsutsuki itu kembali menggerakkan burung raksasanya. Dia langsung bisa bergerak seperti kilat dan membuat Itachi kebingungan. Bahkan dengan doujutsunya, Itachi tidak bisa membaca arah serangan Otsutsuki ini. Tapi Itachi langsung terbang ke atas untuk menjauh. Menyaksikan itu Otsutsuki tersebut langsung muncul dari depan Susanoo Itachi dan berhasil membuat Susanoo-nya terjatuh. Bahkan Otsutsuki itu melemparkan besi untuk menghancurkan katak mata-mata milik Boruto. Itachi yang menyaksikan itu langsung menggunakan Amaterasu sehingga besi itu tidak mengenai katak Boruto. Otsutsuki yang melihat tindakan berlebihan Itachi langsung berkata, "Jadi benar ya dugaanku? Ternyata Boruto? Kalau begitu pekerjaanku akan lebih mudah. Aku akan menangkap kata itu dan melacak titik koordinat dia sekarang." Setelah Otsutsuki itu berkata demikian, dia melompat dari burung raksasanya dan langsung hendak mengambil katak yang ada di pundak Itachi. Itachi yang menyaksikan itu hendak melawan, tapi Otsutsuki itu langsung menusuk kedua tangan dan kaki Itachi dengan besi runcing. Tapi pada saat hendak menangkap kata itu, muncul Bunshin Boruto tiba-tiba dan langsung menendang wajah Otsutsuki itu dengan keras, sehingga membuat Otsutsuki itu terpental jauh. Dan tidak lama, Boruto melemparkan Futon Rasengan ke arah burung raksasa itu. Alhasil, burung tersebut langsung meledak di atas langit. Tidak lama kemudian, Boruto langsung mencabut besi yang menusuk Itachi dan berkata, "Ini kedengaran tidak bagus, tapi Bunshinku hanya bisa bertahan beberapa menit saja. Aku tidak bisa lama di sini." Itachi yang mendengar itu perlahan bangkit dan berkata, "Sial, aku terlalu meremehkannya. Jika saja kau tidak ada, maka aku bisa lenyap tadi." Boruto yang mendengar itu berkata, "Lihatlah, dia sudah mulai bangkit. Dengan begini dia akan memanggil dan mengabari rekannya jika aku ada di sini." Situasi kalian tidak baik. Kalian harus cepat menangkapnya sebelum dia memanggil rekannya. Otsutsuki yang menyaksikan Boruto tiba, dia perlahan kembali melayang di udara. Saat itu dia berkata, "Akhirnya kau datang juga? Kalau begitu, aku akan menangkapmu dan melenyapkanmu saat ini juga." Tidak lama Otsutsuki itu berkata demikian, tiba-tiba dari bawah kakinya muncul rantai besi berwarna ungu yang langsung mengikat dirinya dengan kencang. Dan tidak lama kemudian, Obito akhirnya muncul dan langsung membawa labu yang bisa menyegel. Otsutsuki yang menyaksikan itu terkejut luar biasanya. Dia tidak percaya kalau dari tadi dia sudah masuk ke perangkap Boruto. Saat itu Otsutsuki tersebut langsung mengeluarkan lidahnya yang bisa memanjang dan berubah menjadi runcing dan langsung hendak menembus jantung Obito. Tapi dia tidak tahu kalau Obito bisa menembus objek apapun dengan kekuatan matanya. Menyaksikan itu dia terkejut, bahkan Obito berkata, "Maaf membuat wajahmu panik seperti itu. Aku rasa aku akan menangkapmu sebelum kau memanggil mereka. Ternyata kau bodoh juga tidak seperti dia." Otsutsuki yang mendengar itu langsung menggerakkan jarinya untuk membuat sinyal memanggil rekan yang lainnya. Tapi tiba-tiba tangannya tertusuk besi tajam milik Boruto.
Saat itu tanpa berlama-lama, Obito langsung membuka penutup labu itu dan langsung menyeret Otsutsuki itu ke dalam. Alhasil dia tersegel di dalam kendi itu untuk selama-lamanya.